Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Oke, pecahan merupakan salah satu konsep matematika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pecahan dapat diartikan sebagai bilangan rasional. Oke, jadi bilangan rasional itu biasanya bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A ini disebut sebagai pembilang dan B ini disebut sebagai penyebut. Baik, untuk lebih memahami saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai tentang pecahan. Misalnya, bayangkan kita memiliki sebuah apel. Kemudian apel itu biasanya kita bagi 4, potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka satu bagian itu disebut sebagai pecahan 1/4 atau 1 dari 4 potong. Karena apelnya, sebuah apel itu dibagi 4 dan kita cuma memilih satu bagian. Nah, kalau ditotalkan, masing-masing ada 4 banyaknya. Karena terbagi 4 berarti ada 4/4. Itu kalau ditotal menjadi 4/4 itu sama dengan satu buah apel. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran dari pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk proses pembelajaran untuk anak di sekolah dasar biasanya kita menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Bisa menggunakan karton yang dipotong menjadi beberapa bagian, ada biasanya berbentuk lingkaran, ada berbentuk kotak, dan seterusnya. Saya misalkan di sini kita memiliki sebuah karton yang berbentuk persegi. Saya anggap ini persegi. Nah, kita ingin membuat pemisalan, kita bagi 2 karton ini. Nah, kemudian kita arsir setengahnya. Sehingga bagian yang diarsir ini disebut sebagai 1/2. Karena ada satu bagian yang diarsir dari 2 bagian secara keseluruhan. Nah, cara mengarsirnya itu tergantung. Bisa pembagiannya itu berbagai macam. Misalnya ini dibagi ke tengah, bisa juga dibagi ke samping seperti ini. Intinya terbagi 2 dengan jumlah atau proporsi yang sama besar. Ini juga 1/2. Begitupun kalau saya bagi misalnya menjadi seperti ini. Nah, ini juga 1/2 karena bagiannya sama besar. Oke. Nah, dalam pecahan ada juga istilahnya pecahan yang senilai. Nah, kalau ini kita bagi 2, misalnya saya bagi 4. Kalau kita bagi 4, oke, dan kita cuma mengarsir satu bagian, berarti ini disebut 1/4. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mengarsir 2 bagian? Yang di atas dan ini saya arsir semua. Berarti ini sama dengan 2/4. Coba perhatikan. 2/4 itu ternyata sama besarnya dengan 1/2. Oke. Artinya 1/2 itu senilai atau sama dengan 2/4. Nah, itulah disebut sebagai pecahan senilai. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bagian pengoperasian bilangan pecahan. Nah, sama dengan bilangan bulat, pecahan juga bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dikalikan, dan bisa dibagi. Oke, kita akan mulai dari bagian yang pertama. Yaitu penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan itu kurang lebih sama dengan menjumlahkan bilangan
yang lainnya, tapi karena di sini kita memiliki yang disebut sebagai pembilang dan penyebut, maka ada sedikit perbedaan dari metode. Misalkan kita ingin menjumlahkan pecahan 1/6 ditambah 3/6. Oke, pertama-tama kita harus menggambar 1/6. Oke, 1/6 berarti secara keseluruhan itu dibagi 6. Nah, ini terbagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyebutnya cuma ada satu, berarti hanya satu yang diarsir. Ditambah dengan 3/6, kita gambar lagi sama. Berarti ini penyebutnya ada 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini penyebutnya. Kemudian pembilangnya ada 3, berarti yang diarsir ada 3. 1, 2, 3. Ini mau kita jumlahkan. Oke. Kalau kita jumlahkan, yang dijumlahkan hanya pembilang, penyebutnya itu tetap. Jadi penyebutnya tetap 6. Sehingga hasilnya di sini sama dengan hasilnya juga tetap pembaginya 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dijumlahkan adalah yang diarsir. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 yang diarsir. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 4/6. Nah, 4/6 bisa disederhanakan menjadi 2/3. Baik, kita pindah ke bagian selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya penyebutnya tidak sama? Oke. Kalau yang ini tadi penyebutnya sama-sama 6, itu gampang, tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. Tapi bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Kita misalkan kita menjumlahkan 1/4 ditambah 1/2. Oke, 1/4. Nanti kita buat dulu yang terbagi 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini penyebutnya 4. Pembilangnya 1. Oke, berarti cuma 1 yang diarsir. Ditambah 1/2. 1/2 berarti terbagi 2. Dan cuma 1 yang diarsir. Hasilnya sama dengan berapa? Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita gabungkan saja yang diarsir. Kalau yang diarsir digabungkan, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita gambar dulu yang 1/4. Yang ini sama dengan setengahnya, berarti dia seperti ini. Nah, kalau hasilnya seperti itu, berarti ada berapa yang diarsir totalnya? 1, 2, 3. Jadi ada 3 yang diarsir. Dari penyebut ada 4 semuanya. Jadi 3 yang diarsir dari total ada 4. Jadi hasilnya sama dengan 3/4. Atau cara yang lebih sederhananya, bisa kita samakan penyebutnya. Nah, bagaimana maksudnya menyamakan penyebut? Ini kan penyebutnya 4, ini 2. Nah, supaya sama penyebutnya, maka ini kita jadikan 4 juga. Jadi 1, 2, 3, 4, ini juga 1, 2, 3, 4. Sehingga kita dapatkan 1/4 ditambah, ini sama dengan 2/4. Nah, sama dengan, kalau di total 1, 2, 3 berarti 3/4. Nah, jadi solusinya adalah menyamakan penyebutnya. Oke, saya kira cukup sekian untuk penjumlahan. Kita pindah ke pengurangan.
Nah, untuk pengurangan itu tidak terlalu jauh berbeda dengan penjumlahan. Kita misalkan akan mengurangkan bilangan pecahan campuran. Oke. Karena tadi belum ada contoh bilangan campuran, misalkan kita memiliki 5 1/4, kita ingin kurangi dengan 2 3/4. Nah, pertama ini ada 5 1/4, berarti ada 5 yang utuh. Kita gambar dulu, ada 5 yang utuh. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian ada 1/4. Berarti kita gambar lagi 1, tapi cuma ada 1/4. Oke. Jadi ini yang utuh ada 5. Kemudian yang tidak utuh itu ada 1/4. Jadi kalau dihitung ini ada 5 1/4. Kita mau kurangi dengan 2 3/4. Oke, 2 3/4. Nah, 2, nah berarti kita kurangi dengan 2. Saya langsung hapus aja ya. Jadi kita hapus 2. Berarti yang tersisa adalah 3 1/4 dikurang, ini 2-nya sudah dikurangi, berarti 3/4. Nah, 3/4 itu seperti apa? Ini kan sudah ada 1/4, berarti kita butuh kurangi lagi 2/4. Kita mau kurangi lagi 2/4, berarti kita sudah mengurangi ini dihilangkan. 1/4, ini juga dikurangi, ini juga dikurangi. Berarti yang tersisa adalah 1 2. Ini ada berapa? 1 2 2/4. Jadi sama dengan 2 2/4. Atau bisa juga ditulis 2 1/2, karena 2/4 itu senilai dengan 1/2. Oke. Nah, seperti itu. Nah, begitupun dengan penjumlahan pecahan campuran. Nah, berarti kita jumlahkan dulu yang bulat, kemudian kita jumlahkan yang pecahan. Atau kalian juga bisa menggunakan ilustrasi gambar seperti tadi. Baik, kita pindah ke perkalian. Nah, untuk perkalian ini sedikit berbeda dari penjumlahan dan pengurangan. Oke. Perkalian pada dasarnya sama dengan konsep perkalian dalam bilangan bulat. Jadi kita mengalihkan beberapa kali. Misalkan 2 dikali 1/2, berarti kita mengambil 1/2 sebanyak 2 kali. Misalkan ini kita punya 1/2 ya. Nah, 1/2 kita ambil 1/2 2 kali, berarti ditambah lagi dengan 1/2. Sehingga hasilnya sama dengan ada 2 1/2 atau 2/2, hasilnya sama dengan 1. Jadi 2 kali 1/2 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sehingga
Untuk memudahkan, kalau misalnya dalam perkalian ini langsung dikalikan saja ke pembilangnya. Jadi 2 dikali 1/2 sama dengan 2 kali 1, 2/2 sama dengan 1. Begitupun dengan yang lainnya, misalnya 5 dikali 1/2, berarti 5 kali 1, 5/2. Nah, bagaimana dengan kalau kita mengalikan pecahan dengan pecahan? Ini kan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, kalau pecahan dengan pecahan sama saja. Jadi misalnya 1/2 dikali dengan 2/3 misalnya. Nah, kita kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 1 dikali 2, 2, 2 kali 3, 6. Nah, itu untuk perkalian. Jadi berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya itu tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangi. Tapi kalau dalam perkalian, pembilang dengan pembilang dikalikan, penyebut dengan penyebut dikalikan. Seperti itu. Oke. Nah, bagian terakhir yaitu pembagian. Nah, pembagian dalam pecahan juga dia sebenarnya merupakan kebalikan dari perkalian. Misalkan seperti ini. Kita ingin membagi 3/4 dibagi dengan 1/4. Hasilnya sama dengan berapa? Nah, kita asumsikan kita memiliki sebuah botol. Ini kita bagi 4. Ada 3/4, berarti 1, 2, 3. Jadi ini sama dengan 3/4. Nah, 3/4 ini kita mau bagi menjadi 1/4. Kita bagi 1/4. Berarti ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Jadi 1/4, 1/4, 1/4. Ada berapa 1/4? Totalnya ada 3. Jadi jawabannya ini adalah 3. Jadi 3 dibagi 1/4 itu sama dengan 3. Atau dengan kata lain, ada 3 banyaknya 1/4 di dalam 3. Logikanya seperti ini. Dalam pembagian biasa, misalnya 6 dibagi 2, itu kan hasilnya sama dengan 3 ya. Itu logikanya sama dengan ada berapa banyak 2 di dalam 6. Oke. Ada berapa banyak 2 di dalam 6. Kalau dalam, saya misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 6. Ada berapa banyak 2? Ini ada 2, ada 2. Ini 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Ada berapa banyak 2? Ada 3. Oke, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sama dengan ini 3/4. Kayak ini 3/4. Ada berapa banyak 1/4 di dalam 3/4? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Sehingga 3/4 dibagi 1/4 sama dengan 3. Sehingga ada biasanya yang waktu SD mungkin kita pernah pelajari, kalau 3/4 dibagi 1/4, ini kita balik saja. 3/4 menjadi 4/1, tapi tanda bagi diubah menjadi kali. Nah, sehingga sama dengan 3 kali 4, 12. 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sama saja hasilnya. Cuma secara logika ini mungkin akan membingungkan. Nah, tapi kalau mau menjelaskan untuk make sense, untuk membuat masuk akal buat siswa, bisa seperti ini. Nah, itulah konsep pembagian. Dalam pecahan,
keempat operasi bilangan ini penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian itu konsep yang sangat mendasar dan harus dipahami. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.